Yo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Walaupun belakangan ini di setiap vlog kita selalu menyarankan untuk mengikuti protokol kesehatan, sangat-sangat disayangkan orang-orang kita, bangsa Indonesia mayoritas merasa sakti-sakti sehingga penyebaran COVID-19 terus meningkat. Selamat. Sampai dengan hari ini, berdasarkan informasi yang saya terima, penyebaran COVID di Indonesia sudah mencapai 125.000 orang lebih yang terinfeksi. Sekali lagi, selamat untuk kalian semua yang tidak pernah mengerti, memahami, dan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Selamat, terima kasih sudah meningkatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salut untuk kalian semua. Dan juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang ingin subscribe di channel kita ini, jangan langsung di subscribe. Silahkan tonton video yang ada minimal 4 menit. Lebih baik Anda menonton sampai dengan selesai. Tapi apabila Anda tidak memiliki banyak waktu, cukup tonton 4 menit video yang ada. Setelah Anda menonton, baru Anda klik tombol subscribe yang ada di bawah atau tombol langganan. Dan sahabat-sahabat semua yang ingin mengikuti update dari kita, silahkan klik tombol lonceng. Silahkan tulis komentar, ide saran Anda sangat kita tunggu. Kemudian bagi yang ingin kisah misterinya kita angkat dan kita jadikan konten di channel ini, silahkan kirim cerita Anda, kirim kisah misteri Anda ke email yang ada di bawah ini, dan saya juga akan sertakan di kolom deskripsi. Silahkan dibaca. Sahabat-sahabat semua, saya sampai bingung harus mau ngomong apa lagi. Sekali lagi saya hanya bisa menghimbau, tolong dengan sangat ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari berkerumun, bergerombol atau ke tempat-tempat keramaian, hindari bepergian yang tidak penting. Jangan setiap saat Anda menganggap hal itu penting, hanya sekedar jalan-jalan, makan di luar,
walaupun dengan alasan dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau tidak dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan memulainya? Kalau bukan dimulai dari kita sendiri, yakin penyebaran COVID di Indonesia akan terus dan terus meningkat. Seperti yang saya baca berita pada hari ini, sudah mencapai 125.000 orang lebih yang terinfeksi. Silakan gunakan akal pikiran dan hati Anda. Ingat, sayangi diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Kita berbicara COVID di sini tidak seperti kita berbicara tentang dunia lain. Dunia lain atau dunia gaib, orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan bisa melihat baik secara langsung atau dengan membuka hijab mata batin. Minimal kita bisa merasakan. Apakah sahabat-sahabat semua tahu COVID itu ada di mana? Siapa carrier-nya, pembawanya? Nggak ada yang bisa melihat. Berbeda dengan hal gaib, minimal kita masih bisa merasakan. Oke, Anda punya fisik, stamina yang kuat, tapi disadari atau tidak disadari, bisa jadi Anda sebagai carrier atau pembawa virus tersebut. Dan juga sangat disayangkan, di luaran sana banyak tokoh-tokoh tertentu ataupun mungkin selebritas ataupun orang yang mau pansos mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak ada dan hanya merupakan sebuah konspirasi. Silakan Anda berpendapat apapun itu. Di luar dari konteks COVID-19 merupakan konspirasi, kenyataannya COVID-19 ada di tengah-tengah kita. Jadi sangat-sangat disayangkan kita tidak bisa menjaga diri kita. Kita masih terus mengikuti ego kita. Kita masih terus mengikuti nafsu kita tanpa memikirkan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Walaupun misalnya Anda keluar, pergi makan dengan teman, dengan keluarga, Anda memakai masker, di tempat makan tersebut Anda disediakan sarung tangan ataupun alat penutup rambut. Tapi apakah Anda tahu bahwa di meja Anda, di kursi Anda, ada virus yang sudah menanti di situ? Yang kita tutupi misalnya pakai sarung tangan atau cuci tangan hanya tangan kita, tapi apakah pergelangan kita ini bisa safety? Kemudian sahabat-sahabat semua di luaran sana selalu mengatakan ketika pulang langsung cuci tangan, mandi, dan lain sebagainya. Apakah Anda yakin bahwa pegangan pintu
baik pintu masuk rumah Anda maupun pintu masuk di restoran atau tempat-tempat tertentu yang Anda kunjungin itu aman. Sadarlah wahai sahabat-sahabat semua. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi lingkungan Anda. Begitu diberlakukan new normal di Indonesia, warga plus 62 ibarat orang yang selama ini di penjara dikasih kebebasan. Di sini saya hanya minta tolong, mungkin kalau untuk soal gaib kita bisa melihat, tapi untuk masalah COVID kita tidak bisa. Mau sampai kapan COVID bisa mereda di Indonesia? Mau sampai kapan Anda semua menyadarinya? Menunggu Anda yang kena? Menunggu salah satu keluarga Anda yang kena? Walaupun banyak hal yang mengatakan bahwa COVID itu menyerang orang yang memiliki penyakit bawaan, apakah itu yang sudah tua atau tidak, tapi banyak kejadian di luar dari Indonesia bahwa orang yang sehat bisa terkontaminasi dan meninggal dunia. Jadi di sini saya hanya menghimbau. Jujur saya merasa kesal, mungkin kecewa melihat pertumbuhan COVID di Indonesia terus dan terus meningkat. Dan saya juga melihat sendiri di media sosial, banyaknya orang kembali berpesta pernikahan seakan-akan tidak ada pandemi di tengah-tengah. Sangat disayangkan pemikiran-pemikiran yang picik, pemikiran-pemikiran yang sempit dan ego. Sekali lagi, saya hanya bisa mengingatkan, baik untuk diri saya sendiri, mulailah dari diri sendiri. Jangan mengikuti keegoan Anda, hawa nafsu Anda, masa bodohnya Anda. Walaupun misalnya kita sudah pernah terkena dan kita sembuh, oke, kita memiliki imun yang lebih. Tapi apakah kita sadar walaupun kita imun, walaupun kita kebal dan tidak akan terkena lagi, tapi kita bisa menjadi carrier, pembawa dari virus tersebut? Apa menunggu diri kita sendiri yang kena? Keluarga kita? Kasihan dengan tenaga medis yang bekerja siang malam jauh dari keluarga, bahkan tidak sedikit tenaga medis yang sudah meninggal dunia karena virus ini. Sekali lagi, semua kembali kepada Anda, karena tanpa kesadaran tersebut, percuma kita membuat banyak peraturan, percuma kita membuat banyak omongan, tapi tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Ini semua untuk kita juga. Selamat berakhir pekan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Saya Kim Upeng 212. Terima kasih.
Sampai ketemu di video selanjutnya.